Haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik dan penuh sukacita. Nah, hari ini kita berjumpa saudara-saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum firman saya sampaikan, izinkan saya mempersembahkan pujian ini, dan pujian ini kiranya memberkati dan menguatkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Haleluya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema pergumulan menjadikan hidup kita lebih indah. Pergumulan menjadikan hidup lebih indah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin juga sebagian kita berkata, mana mungkin pergumulan bisa menjadikan hidup lebih indah? Karena setiap orang bisa berpikir, ketika seseorang berhadapan dengan persoalan, mengalami sebuah pergumulan, maka tidak sedikit di antara kita berkata bahwa itu merupakan hukuman dari Allah untuk orang tersebut. Tetapi saudara-saudara, ternyata tidak selamanya seperti itu. Pertanyaannya hari ini, saudara-saudara, mengapa pergumulan?
bisa menjadikan hidup kita jauh lebih indah. Nah, beberapa kebenaran firman Tuhan saya akan bagikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan ini. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pergumulan menjadikan hidup kita lebih indah oleh karena pergumulan menuntun seseorang sadar siapa dirinya sebenarnya. Pergumulan menuntun seseorang sadar siapa dirinya sebenarnya. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, Rasul Paulus berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oleh karena itu, aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus akhirnya menjadi sadar siapa dirinya sesungguhnya di hadapan Allah ketika masalah, ketika pergumulan itu menerpa hidupnya. Bukankah banyak di antara kita baru sadar akan kekuatan, akan kemampuan yang ada padanya ketika pergumulan itu datang pada dirinya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ini alasan yang pertama. Kenapa pergumulan menjadikan hidup kita menjadi indah atau jauh lebih indah? Oleh karena lewat pergumulan itulah kita sadar siapa diri kita yang sesungguhnya. Yang kedua, pergumulan menuntun seseorang untuk makin mempercayai janji Tuhan. Pergumulan menuntun seseorang untuk makin mempercayai janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 71, pemazmur berkata, "Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu." Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat itu berbunyi, "Memang baiklah engkau menghukum aku, supaya aku mengenal ketetapan-ketetapanmu." Saudara-saudara, lewat pergumulan, lewat masalah, kita dituntut untuk mempercayai setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya akan jauhlah hidup ini lebih indah. Akhirnya membuat kita makin percaya, makin yakin pada setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pergumulan menjadikan hidup kita lebih indah. Alasan yang ketiga, pergumulan menuntun seseorang untuk makin bergantung kepada Tuhan, makin percaya, makin berharap kepada Tuhan. Kembali dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7, Paulus berkata, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika masalah, ketika pergumulan datang pada diri seseorang, pada umumnya biasanya orang itu makin bergantung, makin percaya kepada Tuhan. Apalagi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Rasul Paulus mengatakan dan mengungkapkan itu di ayat yang barusan kita baca. Dia berkata, supaya aku jangan meninggikan diri. Jangan meninggikan diri. Dengan kata lain, supaya dia berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, alasan yang keempat, pergumulan menjadikan hidup kita lebih indah. Oleh karena lewat pergumulan atau pergumulan itu menentukan kualitas rohani kita. Pergumulan itu menentukan kadar, menentukan mutu rohani kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali kita mengukur kebaikan Tuhan dengan kesadaran bahwa Tuhan memenuhi keinginan kita.
Sekali lagi, kebaikan Tuhan tidak selamanya diukur dari keinginan, dari kehendak kita yang selalu dipenuhi oleh Dia. Tetapi juga ketika keinginan kita tidak tercapai, saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa kita mampu atau tidak berjalan, tetap percaya atau ragu, atau makin kita menjauh daripada Tuhan, akan sangat menentukan kualitas rohani kita. Saudara-saudara, Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kapan seseorang kita tahu bahwa dia begitu hebat, begitu luar biasa, atau memiliki kadar kualitas rohani yang sangat baik, mapan itu adalah ketika dia diperhadapkan dengan pergumulan, ketika dia diperhadapkan dengan persoalan, ketika situasi semua berjalan dengan baik. Semua orang bisa berkata Tuhan baik, semua orang bisa berkata oh, luar biasa, haleluya, sukacita semua. Tapi ketika pergumulan itu datang, disitulah akan nampak apakah kita memiliki kadar atau kualitas rohani yang sangat baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah keindahan di balik sebuah pergumulan. Pergumulan menuntun seseorang sadar siapa dirinya. Yang kedua, keindahan di balik sebuah pergumulan, karena pergumulan menuntun seseorang untuk makin mempercayai janji Tuhan. Dan yang ketiga, keindahan di balik sebuah pergumulan, pergumulan menuntun seseorang untuk makin bergantung kepada Tuhan. Dan yang keempat, pergumulan menentukan kualitas rohani kita. Selamat bergumul dan menang bersama Tuhan. Haleluya, doa saya menyertai Bapak Ibu sekalian. Shalom, sampai berjumpa kembali.